ngapain sih kita beli asuransi jiwa? Sebetulnya perlu atau enggak sih, Pak? Let's say orang ngambil paper aset 1 miliar, 2 miliar, bahkan 5 miliar. Memungkinkan nggak Sangat mungkin, Bapak Ibu, gitu ya. ini hak-hak wanita dan anak seperti Jadi itu? paper aset yang menjaminkan kekayaan kita. Jadi kita masuk tapi berkala. Ini adalah surat cinta, Pak. Jadi membuktikan cinta kita mesejahterakan antar generasi itu harus ada satu surat namanya. Selamat malam Pak Samuel dan teman-teman semua yang udah datang di acara kita malam hari ini ya. Apa kabar semuanya teman-teman? Ya Pak Samuel, gimana kabarnya Pak? Baik, walaupun PPKM darurat, tapi pikiran, hati, sama dompet nggak boleh darurat ya Pak ya. Wah, itu penting banget Pak. Yang bagian dompet terutama Pak. Oh iya benar, karena ada kanker baru tuh Pak. Kalau Apa kanker itu, Pak? biasa kan di dalam tubuh, nah ini kantong kering namanya Pak. Iya Pak. Oke, malam hari ini kita mau bahas tentang judul ngapain sih kita beli asuransi jiwa? Sebetulnya perlu atau enggak sih Pak? Menurut Pak Samuel seperti apa Pak? Iya, banyak yang ketipu Pak. Ketipu gimana? Ketipu sama orang, sama ketipu sama diri sendiri. Jadi ketipu yang pertama, ketipu dari orang itu gimana? Salah misaling. Lalu yang kedua, kalau misalnya ketipu sama diri sendiri, kita udah merasa punya asuransi yang cukup, tapi sebenarnya nggak cukup. Karena pas waktu misalkan sekarang nih maaf gitu ya, maaf ada COVID segala macem, dan akhirnya harus berpulang, yang turun asuransi jiwanya cuma 1 juta gitu, atau kalau nggak cuma 5 juta. Nah buat orang-orang tertentu kan kaget gitu loh, kok saya udah punya asuransi, udah kelihatannya kayak hebat segala macam, tapi kok cuma 1 juta, cuma 5 juta. Gitu Pak Andri. Oh, kalau menurut Pak Samuel, sekarang itu lebih penting asuransi kesehatan atau asuransi jiwa, Pak? Sekarang kan kalau kartu kesehatan, banyak orang kan ngejual mungkin agen-agen asuransi di luaran itu ngejual kartu kesehatan ya. Ada yang sebutannya black card lah, grey card lah, red card lah gitu ya. Nah, jadi banyak sekali kartu sakti di luar sana. Cuma pertanyaannya dan permasalahannya, sekarang kondisi rumah sakit kan kayak gini, yang meninggal 1.000 sampai 1.500 sehari. Nah mereka bisa nggak masuk ke rumah sakit? Kamar VIP aja ngantri gitu, kamar VIP aja penuh. Sekarang digaranti kamar VIP. Pertanyaannya, oke, kita turun kelas ke kelas 1. Kelas 1 penuh, kelas 2 penuh gitu ya. Mau naik ke suite pun diisi sama 3-4 orang gitu. Jadi kondisi rumah sakit sekarang nggak memungkinkan gitu. Nah, jadi sekarang gimana, yang paling penting apa untuk di dunia perekonomian, yaitu adalah asuransi jiwa. Kalau misalkan secara kesehatan, dokter udah banyak yang ngasih obat-obatan, mungkin ivermectin dan sebagainya gitu ya. Dan kalau misalkan dari segi ekonomi, kita berdasarkan dokter finansial nih ceritanya gitu ya, itu yang paling penting adalah asuransi jiwa gitu, karena untuk melindungi keluarga, lalu melindungi kesejahteraan keluarga, karena kejadian hidup itu dapat terjadi dalam 1 hari. Pertanyaannya, apakah gaya hidup dapat diubah dalam waktu 1 hari gitu Pak Henry. Wow, itu powerful banget Pak Samuel yang terakhir tuh. Gaya hidup kayaknya nggak mungkin berubah dalam semalam Pak. Betul. Kalau misalkan Kecuali Sangkuriang ya Pak. Oh. Sama Roro Jonggrang juga ya. Jadi kita mampir ke Tangkuban Perahu di Bandung dong Pak. Iya ya, oke Pak. Kebetulan kantor SOC soalnya di Bandung juga ya Pak ya. Ya, kita di Surya Sumantri dekat daerah Pasteur, betul banget. Iya, Oke, betul. kalau misalkan saya mau tanya gitu, Pak Samuel, mungkin asuransi jiwa itu identik sama paper aset, betul ya? Betul. Kalau misalkan let's say orang ngambil paper aset 1 miliar, 2 miliar, bahkan 5 miliar. Memungkinkan nggak Pak, misalkan umur saya 30-an? Oh mungkin. Dari umur 30 hari, jadi bukan 30 tahun ya, dari 30 hari itu mungkin. 30 hari sampai berapa? Sampai ada yang umur 70, umur 75 gitu, itu masih bisa masuk asuransi jiwa. Orang yang udah sakit jantung pun masih bisa masuk asuransi jiwa. Jadi asuransi jiwa ini adalah asuransi yang paling ramah. Jadi kalau misalkan ada teman-teman di luar sana, aduh saya udah sakit jantung, saya udah stroke, kayaknya nggak mungkin masuk asuransi, sangat mungkin Bapak Ibu. Gitu ya. Asuransi jiwa itu bisa untuk siapapun, untuk orang yang sudah diabetes pun bisa. Untuk orang yang maaf gitu ya, sampai suicide pun ada mungkin bunuh diri dan sebagainya itu ditanggung gitu. Jadi sangat mungkin. Lalu yang kedua, untuk bisa punya asuransi itu kita perlu membuktikan diri kalau misalkan di atas 10 miliar. Tapi buat teman-teman yang cuman beli mungkin 1 miliar sampai 10 miliar itu bisa langsung gitu ya. Nggak perlu wawancara tes ABC gitu ya, nggak usah tes kesehatan, nggak usah tes ekonomi finansial segala macam. Nah, untuk usia mungkin 30 kayak Pak Andre nih ya, 1 miliar itu murah.
ada yang cuma 500.000 gitu ya kalau kita bayarnya itu kayak mobil asuransi mobil gitu ya. Lalu kalau misalkan kita ingin dibundling gitu, bundling saya nggak mau cuma asuransi jiwa aja, tapi saya pengen pertama asuransi jiwa nih gitu ya. Kalau misalkan ambit-ambitnya nggak ada, meninggal pun mandiri. Ini kan salah satu pemimpin dari Gen Y dan Gen Z. Lahir mandiri, walaupun merepotkan orang tua, besar mandiri, tua mandiri, dan meninggal pun mandiri. Itu pertama. Lalu yang kedua, kita kalau misalkan amit-amitnya gitu ya, ada BPJS atau ada kartu kesehatan, misalkan harus ke rumah sakit, itu kan gaji dipotong. Nah, ini gaji dibayarin perusahaan asuransi. Yang ketiga, kalau misalkan sampai kita cacat total, amit-amitnya itu karena sakit dan sebagainya, itu di cover juga, plus sakit kritis juga gitu. Mungkin kita udah punya kartu kesehatan, tapi pertanyaannya 4 resiko hidup ini udah ada belum? Gitu. Nah, ini santunan yang bakal kita terima, asuransi jiwa, paper aset yang bakal kita terima, itu sebesar berapa? 1 miliar rupiah. Dan itu untuk usia Pak Andri itu cuman kalau nggak salah sekitar 1 juta. 1 juta kurang gitu ya. Itu udah dapat program itu. Dan kabar baiknya adalah ini pasti, jadi bukan program yang nggak dijamin dan sebagainya, ini pasti dijamin. Dan yang kedua, uangnya kembali pasti 50%. Biasanya Angus ini kembali 50%. Gitu Pak. Wah, kok bisa kembali 50% Pak? Itu produknya tadi cukup lengkap lagi Pak. Ya, nah nanti mungkin boleh ditanyakan ke SOC juga. Ini nama produknya SSL, mau beli SSL gitu ya, langsung kontak SOC gitu. Wah, jadi sesederhana itu sebetulnya ya Pak ya, kalau kita beli paper aset asuransi jiwa ya. Betul. Oke. Pak, kalau misalkan suami atau istri misalkan membeli, itu salah satu atau perlu dua-duanya Pak? Perlu dua-duanya. Karena apa? Karena ini adalah surat cinta Pak. Jadi kalau sekarang, zaman sekarang, surat cinta itu bukan I love you. I love you-nya itu harus dibuktikan dengan tanda tangan di atas materai. Yaitu apa? Polis asuransi jiwa gitu tentunya. Jadi bagaimana seberapa besar cinta kita gitu ya. Emang kita makan cinta gitu? Enggak. Makan itu semua harus pakai uang ya. Jadi untuk membuktikan cinta kita, mensejahterakan antar generasi, itu harus ada satu surat namanya surat polis. Dan itu adalah surat pengajuan asuransi jiwa yang diberikan kepada SOC, nanti akan dikasih polis gitu ya. Jadi ini perlu. Karena apa? Karena pertama nih, istri seringkali itu nggak dapat kebagian dari harta, apalagi kalau misalkan ada perjanjian pisah harta. Lalu yang kedua, suami pun agak takut-takut juga nih, ibaratnya kalau misalkan sampai ibaratnya istrinya kan sekarang zaman istri mandiri ya, kerja lalu dan sebagainya. Nah ini yang ngurus anak-anak siapa? Masa dikasih ke suster, masa dikasih ke saudara? Otomatis kan si bapak itu yang harus mengayomi anak-anak kan kalau misalkan pasangan istri nggak ada gitu. Nah jadi dua-duanya harus ada di zaman modern ini. Mungkin zaman dulu sebelum Siti Nurbaya itu laki-laki aja, tapi kalau sekarang harus ada dua-duanya, baik itu laki-laki dan perempuan. Oke Pak, kalau misalkan suami mengambil 1 miliar, apakah istri juga harus sama atau lebih besar atau lebih kecil, Pak? Ya tergantung Pak. Biasanya kalau cincin nikah ada yang harus gede, ada yang harus kecil kan, berliannya beda-beda ya. Tapi kadang-kadang kan istri pengen lebih gede gitu berliannya. Artinya asuransi suami biasanya lebih gede dibandingkan istri. Biar istrinya dapatnya lebih banyak gitu. Oke Pak, baik Pak. Iya. Jadi sebetulnya ini lebih melindungi hak-hak wanita dan anak seperti itu ya Pak ya? Betul. Oke. Jadi paper aset yang menjaminkan kekayaan kita. Kalau kita misalkan punya aset nih 5 miliar, nah ini kita harus punya aset, paper aset itu 5 miliar juga. Karena apa? Kalau misalkan sampai amit-amitnya aset kita tuh macet, itu tetap ada yang liquid 5 miliar. Jadi kita tetap memiliki kekayaan dari generasi ke generasi, itu tetap gitu Pak. Dan itu produknya, programnya itu ada yang tadi uang pertanggungan paper aset gitu ya, asuransi jiwa, yang term life. Lalu yang kedua adalah SSL. Nah teman-teman kalau misalkan yang masih muda itu disarankan yang SSL. Tapi kalau misalkan untuk yang senior segala macam ambil ini. Ini bisa sampai puluhan miliar, bisa sampai ratusan miliar, bahkan triliun gitu Pak. Baik Pak. Kalau misalkan di luar yang 2 jenis tadi ya Pak ya, misalkan ada produk yang menggabungkan dengan nilai tabungan dengan nilai untuk asuransi gitu Pak. Menurut Pak Samuel lebih cocok yang mana Pak untuk kita saat ini? Nah tergantung Pak. Kalau misalkan untuk Pak Andri gitu ya, mungkin yang 30-an lalu mungkin udah punya anak gitu ya. Itu cocoknya
yang bisa yang unit link gitu ya, namanya itu unit link, atau yang pasti gitu. Karena Pak Andre ini ada di tengah-tengah nih, antara konservatif dan antara generasi yang agresif. Soalnya kalau misalnya kita ngeliat generasi Z, generasi yang masih muda itu sangat berani, 30 juta berani, baru dapat 30 juta gitu ya, berani masukin forex, 50 juta langsung masukin kripto gitu ya. Jadi uang angpaunya, uang jajannya langsung dimasukin 100% ke yang high risk. Nah, buat yang kaula muda, saya sarankan untuk mengambil yang unit link karena lebih agresif dan lebih murah gitu. Jadi teman-teman juga bukan sekedar hanya hilang dalam tanda kutip uangnya, tapi bisa berkembang. Jadi misalkan teman-teman mau punya paper aset nih 1 miliar, itu cukup menabung 500.000 aja per bulan. 500.000 per bulan itu dikalikan 10 tahun, itu nanti uangnya kembali bahkan bisa lebih. Nah, untuk seumur Ko Andri itu mungkin sekitar 700.000, 800.000. Nah, di saran saya kalau misalnya untuk usia mungkin bapak-bapak, ibu-ibu gitu ya, yang udah usia 50, 60, nah itu ngambil yang pasti-pasti aja gitu ya. Nah, kalau misalkan yang unit link ini ya cocoknya untuk yang muda-muda. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu nanti ya yang umur 50-60 ingin menabung, nah ini nanti ada nih sesi kelas khusus, seminar khusus tentang reksadana dan saham. Wow, Yang menarik khusus banget. kita membahas investasi. Karena tadi Pak Andre sudah menyinggung tentang investasi gitu Pak. Iya, Pak Samuel, menarik banget ya. Nanti next time kita akan bicara tentang yang umur 50-60 ya. Karena mungkin banyak sekali problem bagaimana ngelola uang, bagi-bagi uang, bahkan mungkin ya seperti itu ya Pak ya. Betul. Bahkan nanti kita coba akan undang juga kalau misalkan berkenan, ada beberapa advisor itu yang menangani kontrak-kontrak puluhan miliar Pak untuk nilai investasinya Pak. Wow, lebih menarik Ya. lagi ya Pak ya. Ya bahkan ada yang ini ya, ada yang sampai ratusan miliar juga gitu Pak, total contracted asetnya Pak. Wow, keren sekali Pak Samuel. Kita akan bahas lagi satu pertanyaan mungkin terakhir ya Pak ya. Ya. Kalau misalkan kondisi seperti ini Pak, baiknya kita mengambil program sekaligus bayar atau yang mungkin semesteran atau berkala 3 bulanan atau bagaimana Pak? Saran saya itu kita melakukan dollar cost averaging. Jadi kita masuk tapi berkala. Itu karena apa? Karena kita tidak tahu sikon sekarang gimana gitu ya. Tahun lalu saham mungkin ambrol gitu ya, jatuh. Tapi kalau sekarang mungkin ada beberapa saham aja yang emiten-emiten yang lagi down dan segala macam. Tapi untuk kita bisa mendapatkan harga rata-rata dalam 1 tahun, kita masuk mungkin sebulan sekali, seminggu sekali, dan sebagainya. Tergantung kekuatan kita. Kalau misalnya kita kuat, oh ya Pak Samuel, kita kuat setiap hari masuk, silakan gitu ya. Uangnya misalnya, aduh Pak Samuel ini saya bingung nih, uang saya ada 365 miliar, ya udah masuk 1 miliar sehari gitu Pak. Tapi nggak bisa, Sabtu Minggu ini libur nih Pak. Jadi mungkin nanti Sabtu Minggunya nanti masuk ke Pak Andri ya, atau gimana? Bercanda ya teman-teman. Oke, ini menarik sekali tema kita hari ini. Terima kasih Pak Samuel sudah berbagi banyak sama kita ya. Thank you. Ya, thank you. Dan terima kasih teman-teman semua sudah menyaksikan, dan kalau ada pun yang tertarik boleh menghubungi Speed Exchange, baik Pak Samuel maupun teman-teman yang sudah hadir.